Baik sahabat sekalian, kali ini sangat menarik sekali untuk kita bahas terkait dengan PPG ya. Nah teman-teman terkait dengan P3K kita skip dulu ya, kita abaikan dulu kapan pengumuman, kapan, resmi datangnya pengumuman ya, itu kita skip dulu karena nanti teman-teman tinggal nunggu saja ya pastinya. Nanti kalau saat diumumkan oleh pemerintah ya pasti diumumkan. Adapun kalau ada konten-konten rilis pengumuman dan lain sebagainya, teman-teman acuannya adalah pengumuman resmi di web resmi SSCASN ataupun Guru P3K. Nah, kita kembali ke bahas PPG ya. Jadi baru-baru ini sahabat sekalian ya, ada verval ya, verval yang diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang memenuhi kriteria. Kemarin ada 3 verval dan sekarang ditambah satu lagi. Jadi ada 4 verval. Nah, teman-teman pastikan simak video ini secara utuh, secara lengkap, biar bisa menangkap atau memahami apa yang ingin kami sampaikan, jadi tidak miskonsepsi ya. Tapi kita intro dulu. Baik Bapak Ibu sahabat semua langsung saja. Jadi di beberapa saat kemarin teman-teman sekalian ada informasi ini ya, untuk verval dan yang terkini, terbaru ya, itu ada verval lagi ya, langsung saja kita cek pada sebuah surat di sini teman-teman sahabat sekalian ya. Nah, di beberapa saat kemarin tepatnya tanggal 14 Februari kemarin ya, itu verval ada 3 ya. Yang pertama, verval sasaran satu itu bagi Bapak Ibu yang sudah lulus ya, sudah lulus seleksi akademik. Nah, ini ya, sudah lulus seleksi akademik itu masuk ke verval satu. Adapun yang kedua, yaitu Bapak Ibu yang, telah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun belum menyelesaikan seleksi administrasi, itu hanya bagi Bapak Ibu yang dulu mekanisme 2017-2019. Nah, pada saat itu kan, ada seleksi pretest terlebih dahulu, baru setelah lulus pretest itu seleksi administrasi. Nah, banyak teman-teman yang sudah lulus pretest tapi tidak dilanjut seleksi administrasi. Nah, itu dipanggil seleksi kedua atau sasaran kedua, verval sasaran 2 ya. Nah, yang berikut adalah Bapak Ibu yang, eee, peserta 2018 hingga 2021 ya, yang Bapak Ibu belum menyelesaikan penandatanganan dokumen. Nah, itu diberikan verval ya. Nah, perlu diketahui jadi ketika kategori atau sasaran ini ya, nanti pastinya ya, pastinya akan kembali dipanggil Bapak Ibu untuk PPG. Nah, itu pasti ya. Nah, itu pasti versi kami ya. Kenapa? Karena, kita bisa sampaikan pasti, karena jelas ya ini sudah nanti di si PKB itu ada notif untuk lengkapi profil ya, kemudian mengupload data-data seperti yang ada pada informasi berkaitan dengan upload-upload berkas ini teman-teman ya. Nah, jadi ada peserta ini ya, harus mengupload hasil scan-scan yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Dan kita tidak akan lagi bahas terkait dengan dokumen-dokumen ini, tapi kita lebih bahas fokus bagaimana, eee, keempat sasaran verval ini ke depannya itu seperti apa ya. Nah, sekarang menarik lagi Bapak Ibu ya, yang, baru-baru saja dan kita baru buat video tadi pagi kalau tidak salah ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang guru penggerak ini, nah menarik sekali. Nah, ini juga ada spesial untuk guru penggerak angkatan 1 sampai 7 yang sudah, pendidikan ya atau yang sudah lulus bahkan angkatan sampai ke-5 yang sudah lulus ya, itu mendapatkan verval sasaran 4. Nah ini ya, nah sekarang permasalahannya adalah begini teman-teman ya, bukan permasalahan ya, jadi kondisi di lapangan itu gini, pada aturan atau regulasi Juknis yang berjalan atau yang sah, yang masih aktif ya teman-teman ya, itu bagi Bapak Ibu yang sudah memegang sertifikat guru penggerak, itu baru mendapatkan kemudahan tidak perlu mengikuti pendidikan. Jadi tinggal UP atau tinggal, eee, apa namanya, UKM PPG ya, jadi tinggal tes akhir lah. Nah sekarang kalau kita lihat dari verval-verval sasaran ini tentu ini menjadi sebuah tanda tanya ya, tanda tanya apa? Untuk verval satu di sini ya, bagi, teman-teman yang verval satu 2 3 itu kan jelas nanti dipanggil PPG. Nah, kalau yang verval guru penggerak ini, itu kan
untuk guru penggerak ada 2 kategori ya. Jadi kategori pertama itu sudah lulus pretest atau sudah lulus seleksi akademik. Kategori 2 belum lulus seleksi akademik atau bahkan belum mendaftar ya. Jadi ada 2 kategori ini. Nah, ini menarik kenapa? Karena teman-teman yang masuk kategori verval keempat ini, di akunnya ya, kebanyakan ya pasti akan mendapatkan notif ya, seperti ini untuk, mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2023. Silahkan lengkapi data ajuan Anda, ini ya, lengkapi profil ya. Nah, ini untuk teman-teman guru penggerak. Kenapa kami bisa dapat informasi ini ya? Nah, kebetulan ada teman yang, lolos guru penggerak juga ya, sudah lulus, ketika mengecek ya, itu mendapatkan notif seperti ini juga ya. Nah nah di satu sisi teman-teman, kita cek, kita tahu bahwa pada regulasi peraturan PPG yang terbaru teman-teman ya, pasal ke ini ya, pasal ke-16. Nah, ya, ada rekognisi pembelajaran bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak ya, itu ya mendapat ke istilahnya keringanan ya 36 JP. Nah, 36 JP itu adalah pendidikan guru penggeraknya. Nah, guru PPG-nya itu 36 JP. Jadi, yang sudah guru penggerak ini tidak perlu ikut pendidikan PPG-nya. Jadi, tetap ikut post-test. Nah, namun di sini tidak dijelaskan secara detail ya, bahwa Bapak Ibu yang sudah lulus PPG apakah sudah lulus pretest atau belum, ya. Nah, kalau yang sudah-sudah kemarin itu hanya yang sudah lulus pretest. Tetapi update terkini terkait dengan informasi verval ini ya, ini menjadi sebuah peluang besar bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lulus guru penggerak ya, belum lulus pretest ya, ada kemungkinan nanti langsung dipanggil ya. Sekali lagi ada kemungkinan. Nah, sambil kita menunggu ya, nanti barangkali ada susulan regulasi terbaru ya. Nah, tapi kalau di satu sisi, sisi positifnya ini teman-teman ya, Perval 1, 2, 3 itu kan jelas, jelas nanti akan dipanggil ya. Nah, Perval sasaran 4 ya, itu teman-teman bisa simpulkan sendiri. Kira-kira menurut pendapat teman-teman seperti apa ya? Boleh tinggalkan di komentar di bawah ini, dan teman-teman yang belum like, share, dan subscribe segera pencet tombolnya biar nggak ketinggalan update terbaru ya. Jadi teman-teman mungkin ingin menambahkan apa yang kami sampaikan ini, kalau dirasa teman-teman ada yang kurang pas atau teman-teman ingin memberikan pertanyaan, mau diskusi, silahkan kita lanjut di kolom komentar ya. Itu saja yang bisa kita share ke teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial atau informasi berikutnya dari Schoolpedia.